Sore hari ini, tepatnya hari apa ini? Minggu. Hari Minggu ya, Bapak dari Jawa Timur ya, dan dari Sungai Jawi, satu keluarga telah berziarah kubur di makam 10 makam Juang Mandor ya, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Ini Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ya. Nah, jadi Indonesia ini luas sekali. Ya. Jadi Kalimantan ini terbagi berapa provinsi: Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara itu bergabung ke Malaysia. Ya. Jadi kalau lihat peta besarnya berapa kali Pulau Jawa, tapi manusianya lebih banyak di Pulau Jawa. Ya. Baik, di sini saya sendiri Ucak Suherman nama Bapak ya. Oh iya Pak. Juru kunci makam Juang Mandor. Ya, pada Bapak jelaskan tadi, di sini makam. Kenapa dibilang makam Juang Mandor? Karena di sini pejuang ya, peristiwa Perang Dunia Kedua tahun 1942 sampai dengan 1945. Selama 3 tahun kita dijajah oleh Jepang. Nah, ini peristiwa pembunuhan massal, satu generasi intelektual Kalimantan Barat habis dibunuh secara bertahap selama 3 tahun, dari tahun 42 sampai dengan tahun 45. Ya. Di sini ada 2 tujuannya. Di sini wisata ziarah dan sejarah. Jadi Bapak baru wisata ziarah. Ya. Wisata sejarahnya baru ini kan? Ya. Nah, karena tidak ada yang belum bisa menjelaskan selain dari saya kalau di sini. Ya. Jadi kebetulan karena diminta ini yang dari Jawa Timur, biarpun 2 orang nanti yang mendengar jadi 20 juta orang. Ya. Kalau dipiralkan, kan? Viralkan, silakan ya, supaya langit tahu. Nah, jadi tepatnya pada tahun 1942 terjadi Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942 belum ada yang namanya Republik Indonesia. Betul? Betul. Adanya Republik Indonesia itu setelah tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dari penjajah Jepang. Dan diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta, dan terpilih presiden pertama adalah Bung Karno, wakilnya Bung Hatta. Itu terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Barulah kita mempunyai Republik Indonesia. Pada tahun 42 apa namanya? Ayo. Nusantara. Peninggalan Majapahit. Jadi tersisa Republik Indonesia itulah bagian Nusantara. Tadinya waktu di berjayanya kerajaan Majapahit itu, yang ASEAN itu, yang 5 negara itu satu wilayah kerajaan Majapahit. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Burma, itu semuanya wilayah kerajaan Majapahit. Setelah bule-bule masuk ya, Jepang, Inggris, Belanda dibagi-bagi. Ya, potong tuh kepala burung Pulau Kalimantannya dipotong jadi Sarawak. Ya, sebenarnya itu kan masih wilayah Majapahit. Jadi dibagi dengan Inggris, dibagi dengan Belanda setelah Perang Dunia ke-1 tadi. Ya. Nah, lalu terjadi lagi 42 Perang Dunia Kedua. Perang kedua itu kita Indonesia ini, Nusantara ini tahun 42 masih Nusantara. Ada peribahasa orang tua, udah jatuh timpa tangga. Gimana? Jatuh timba tangga itu kita tahun 42 sedang apa? Paham enggak Bapak sejarah? Masih dijajah. Dijajah oleh siapa? Jepang. Belanda. Ya. Tahun 42 kita sedang dijajah oleh Belanda. Terjadi tahun 42 itu Perang Dunia Kedua, dimenangkan oleh Nazi Jerman dan Jepang, bersekutu 2 negara.
Amerika bersekutu dengan Inggris dan Belanda. Dikalahkan oleh sekutu Jerman dan Jepang tahun 1942. Dunia dikuasai dia berdua. Sebelah Eropa ke barat sana dikuasai oleh Jerman, Asia Raya Timur sampailah ke Asia Tenggara, sampailah ke Nusantara dikuasai oleh Jepang. Masuklah tentara Jepang ke seluruh Asia Timur Raya, kepada Nusantara dan khususnya Kalimantan Barat ini. Dan di sini di Kalbar ini tahun 42 yang masuk pasukan angkatan laut. Makanya itu di relief udah nyampe relief. Itu digambarkan relief itu pasukan angkatan laut. Ya, jadi di Kalbar ini Kalimantan Barat ini yang masuk itu hampir di seluruh Kalimantan Barat adalah pasukan angkatan laut. Beda dengan pasukan angkatan darat yang di Jawa, itu darat. Ya. Yang terjadi sangat memprihatinkan tahun 42 itu kan belum ada para bupati, belum ada para gubernur, yang ada siapa? Para raja-raja. Sultan. Nah, inilah raja-raja nih. Sultan sama Sultan dari kerajaan Tanjung Pura, Ketapang, kerajaan Sintang, kerajaan Sambas, kerajaan Kubu, kerajaan Amantubilah, Mempawah, kerajaan Kaderiyah, Pontianak kan? Yeah. Itu yang zaman sebelum ada Republik Indonesia itu tadi. Nah, tentara Jepang masuk di seluruh Kalimantan Barat, tindakan dan perbuatannya itu sangat biadab yang digambarkan relief itu. Yeah. Karena dia bertahun-tahun di samudra, di laut tidak pernah lihat perempuan, naik ke darat, akhirnya ketemu perempuan di mana saja diperkosa, dipaksa. Itu yang menjadi keprihatinan pemerintahan kerajaan saat itu. Yeah. Dan yang mempunyai harta, kekayaan, emas, intan, berlian dirampas secara paksa dan lain sebagainya. Nah, inilah keprihatinan pemerintahan kerajaan pada saat dijajah oleh Jepang dimulai tahun 1942. Nah, akhirnya yang sakit, Bapak pernah ke Mempawah? Pernah. Tahu ada rumah sakit Rubini di Mempawah? Rumah sakit Dr. Rubini. Kurang tahu ya. Ya. Harus tahu, itu yang mendirikannya tuh, yang potretnya paling besar itu Dr. Rubini. Oh. Asalnya dari Jawa Barat. Ya. Dan dia menjadi dokter tahun 42 di Mempawah dan mendirikan rumah sakit Dr. Rubini di Mempawah sampai sekarang makin megah rumah sakitnya. Bapak kalau ke rumah sakit satu-satunya kalau nanya orang kalau rumah sakit di Mempawah apa nama rumah sakitnya? Rumah sakit Dr. Rubini. Mana orangnya? Nah itu, dan dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah inilah nisannya. Nah ini nisan para raja di Kalimantan Barat, nisannya pahlawan nasional Kalimantan Barat. Ya, Pak ya. Nah, jadi di sini khusus raja-raja, tidak dicampuri, khusus raja-raja dan keluarga besar keraton dan ditambah pahlawan nasional. Karena saat itu yang mendapat merasa kesakitan habis diperkosa Jepang, habis dianiaya Jepang, yang dicari kan kalau udah sakit siapa yang cari? Pak Camat, Pak Bupati. Kalau sakit, enggak kan? Yang dicari dokter. Nah, tentu semuanya mencari Dr. Rubini yang sakit akibat penganiayaan tentara Jepang tadi. Nah, oleh Dr. Rubini diperiksa hampir sekian banyak akibat penganiayaan Jepang semuanya. Dibentuklah, dikumpulkan rekam medik, Bapak tahu kan rekam medik? Ya, catatan dokter, dokumen dokter dikumpul, akhirnya Dr. Rubini mengundang para raja se-Kalimantan Barat untuk mengadakan pertemuan rahasia di Pontianak untuk membahas temuan-temuan Dr. Rubini di rumah sakit Mempawah Rubini. Nah, jadi yang diundang siapa? Yang diundang para raja se-Kalimantan Barat, para panglima perang suku Dayak yang dari pedalaman, para panglima perang kerajaan, dan tokoh-tokoh intelektualnya juga yang berpengaruh diundang untuk mengadakan pertemuan rahasia di Pontianak.
Yang mengundang siapa? Dr. Rubini. Dan alhamdulillah di Pontianak diadakan satu pertemuan, hadir semua sesuai undangan Dr. Rubini. Setelah dihadiri para raja se-Kalimantan Barat dan dihadiri oleh para tokoh yang diundang, dan langsung Dr. Rubini memimpin rapat. Dan temuan-temuan Dr. Rubini pasien-pasien yang berobat akibat penganiayaan Jepang, akhirnya Dr. Rubini menyampaikan kepada para raja, dan para raja, para panglima sangat marah, tidak terima dengan perbuatan Jepang yang biadab di luar batas-batas pri-kemanusiaan. Akhirnya berkesimpulan para raja dan para panglima, kita harus segera melawan tentara Jepang dengan segala kekuatan yang ada. Nah, ya, paham sampai di sini? Nah, akhirnya para raja dan para panglima sepakat dan bulat untuk menentukan waktunya perlawanan dengan mempersiapkan peralatan perang seadanya, apa yang ada tradisional yang dulu kan, lantak, mando, tombak, keris, apa saja lah, senjata tajam lah, untuk melawan Jepang. Namun sangat disayangkan, lidah tidak bertulang tapi dapat menghancurkan tulang belulang. Paham Bapak? Paham. Di sini yang dibunuh akibat lidah tidak bertulang dan menghancurkan tulang belulang sebanyak 21.037 orang, satu generasi intelektual Kalimantan dibunuh di area makam Juang Mandor ini selama 3 tahun secara bertahap. Tahun 1942 sampai dengan 1945. 3 tahun ya. Karena apa? Siapa yang lidahnya tak bertulang menghancurkan tulang belulang, itulah tadi pengikut rapat rahasia itu, hasil rapat itu dibocorkan ke Jepang. Ada 1-2 orang, tujuannya untuk minta upah dari Jepang, minta duit dari Jepang, minta hadiah dari Jepang, tapi tidak sadar orang pengkhianat itu yang dikorbankan adalah bangsa dan negara. Betul? Betul. Hati-hati itu. Jangan terjadi dan jangan terulang kembali. Cukuplah di sini penderitaan para leluhur, para syuhada di sini. Nah, akhirnya Jepang merasa terancam keberadaan di Kalimantan Barat. Selanjutnya, akhirnya Jepang mendahului dengan minta dibantu oleh pengkhianat itu. Langsung pengkhianat itu diambil, diberi apa yang dimaukan, tapi dipelihara, tidak boleh keluar dari pasukan Jepang. Digemukkanlah, kalau Bapak miara sapi kan, dari sapi kurus itu digemukan, tapi setelah kurus udah gemuk nanti terakhir gini juga, gitu. Karena dia orang berbahaya, tidak dibiarkan oleh Jepang. Tapi selagi Jepang punya kepentingan dengan dia, dikasih apapun yang diminta. Digemukkan dulu lah sapi, kasih jamu, kasih rumput yang bagus ya. Tunggu kau gemuk nanti ku sembelih juga kan gitu. Dia tidak sadar ada bahaya di depan kan gitu. Akibat keserakahan hidup tadi. Hidup tidak boleh serakah ya. Mudah-mudahan kita dijaga, diselamatkan Allah, dipeliharakan Allah. Amin. Rahmat barokahnya selalu mengalir kepada kita. Ya. Jadi akhirnya target Jepang harus membunuh satu generasi intelektual. Dimulai tahap pertama adalah raja di sini. Seluruh raja sekalibarnya ini nisannya dibunuh di sini. Dari 1 sampai 9 itu semua agama, suku, bangsa, agama jadi satu. Ya. Jadi di situ tidak 10 makam itu tidak ada dokumen berapa jumlah satu makam, hanya dokumen total
secara keseluruhan 10 makam itu yang dibunuh di areal ini, makam Juang, kawasan makam Juang Mandor seluas 23 hektar, itulah 21.037 orang, ya. Ya, setelah para raja tahap pertama dihabiskan, barulah tokoh agama. Semua tokoh agama, ustadz, kiai, pendeta, biksu, pastor, semuanya disatukan dari makam 1 sampai makam 10. Tahap ketiga, tokoh masyarakat yang pintar-pintar. Tahap ketiga, tokoh ekonomi yang kaya-kaya. Makanya orang Cina juga banyak dikubur di sini, ribuan itu pengusaha semua. Karena kita pun sampai saat ini yang kaya-kaya duluan ke orang Cina. Iya. Kita ini belakangan kayanya dari dia. Jadi zaman Jepang pun yang kaya-kaya itu orang Cina. Makanya banyak orang Cina yang dibunuh di sini karena pengusaha yang khawatir nanti kalau ada perlawanan dia menyuplai bahan pangannya untuk mendukung pertempuran antara pasukan kita dengan pasukan melawan pasukan Jepang. Paham sampai di sini? Paham. Nah, setelah itu para raja itu caranya dia mengambil raja itu ditipu. Diambil dari keraton-keraton, dijemput pakai mobil, dijemput dengan pasukan yang meyakinkan. Alasan dengan keluarga besar keraton, raja dijemput, misalnya Sultan Sambas dijemputlah ke keraton, raja akan disekolahkan ke Jepang. Turunlah dari istana dengan pakaian kebesaran, sampai di jalan disungkup kepalanya, dibawa ke sini, dieksekusi di sini, dibunuh di sini. Nah, ya, jadi akhirnya tentara Jepang terus dihabiskan semua keraton. Yang paling marah besar di Qadariyah, makanya ini banyak nih sarip tuh. Yeah. Karena waktu mau ngambil Sultan Hamid II tidak ada, dibawa istrinya ke Belanda. Jadi raja se Kalimantan Barat yang selamat, yang hidup hanya Sultan Hamid II. Nah, setelah tepatnya tahun 1945, ya, ini harus biarpun enggak habis Pak, karena ini bawa ke Jawa Timur nih. Paling tidak saya kronologis singkatnya ini, tapi nanti yang lebih mendalamnya lagi ada bukunya dan udah di internet, dicek aja ya. Nah, jadi ini penjelasan langsung dari saya, karena di internet pun dari saya, dan yang buku yang ditulis pun saya juga yang nulis buku. Yang itu, jadi ini peristiwa ya. Mandor ini tahapannya ya seperti ini. Dan pada saat setelah Nagasaki, Hiroshima dibom atom, ya, akhirnya kekuatan Jepang dan Nazi Jerman lumpuh total. Akhirnya kalah dengan tidak bersyarat, menyerah tanpa syarat kepada sekutu Amerika lagi. Ya, berakhirlah Perang Dunia Kedua. Berakhirlah pembunuhan massal di sini. Nah, akhirnya setelah Indonesia merdeka dan sudah terpilih Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Hatta, lalu Sultan Hamid II tahun 45 mendekati tahun 46 pulang ke Keraton Qadariyah Pontianak. Bapak tahu kan? Ya. Keraton Qadariyah tahu kan? Orang Sungai Jawi harus tahu. Malu lah, enggak tahu kan? Di seberang sungai itu. Iya, Kampung Dadam. Kampung Dalam di situ. Ya, itulah keraton istananya Sultan Hamid II. Ya. Setibanya di Keraton Qadariyah, dia ingin ketemu para raja-raja di Kalimantan Barat, karena dia sebagai sahabat-sahabat dalam pemerintahan di zaman kerajaan waktu itu. Selama 3 tahun Jepang berada di Kalimantan Barat, Sultan Hamid II belum berani pulang ke Pontianak, ke Qadariyah. Diundanglah untuk menghadiri pertemuan
istilahnya silaturahmi, kangen, sudah lama tidak ketemu. Tetapi sangat disayangkan undangan Sultan Hamid II dengan jawaban yang sama dari seluruh keraton. Raja sudah tidak ada di keraton saat itu, dijemput oleh tentara Jepang mau disekolahkan ke Jepang. Nggak ada, belum ada yang tahu dibawa ke sini. Iya. Akhirnya Sultan Hamid II ya meminta bantuan dari PBB, tim PBB untuk mendampingi Sultan Hamid II mencari para raja di Jepang. Akhirnya dipenuhi oleh PBB, membentuk tim mendampingi Sultan Hamid II, dicari seluruh kota, seluruh provinsi di kota di Jepang, ibu kota negara Jepang, tidak ada satupun raja yang ditemukan. Mau udah dibawa ke sini, udah dibunuh di sini, gimana mau ditemukan di sana kan? Iya. Nah, baru akhirnya Sultan Hamid II kecewa, kembali lagi ke Keraton Kadariah Pontianak. Setibanya di kantor Kadariah Pontianak, masyarakat Mandor, dulu ini masih hutan belantara, masyarakat Mandor menemukan tulang belulang berserakan di jalan raya sana, di depan masjid besar tuh. Oh, ya, Nah, di dekat situ. pasar tuh, Pak. Itu tulang belulang diangkut oleh anjing dan babi hutan dari sini. Akhirnya Sultan Hamid II mencari jejak dari mana anjing dan babi hutan membawa tulang belulang, membentuk tim dari Keraton Kadariah untuk mendatangi Mandor mencari jejak anjing dan babi hutan. Ternyata arahnya ke sini, yang Bapak masuk pakai mobil dulunya kan jalan setapak itu. Oh, ya. Ditemukanlah 10 tumpukan tulang belulang yang sekarang menjadi 10 barak makam. Nah, nggak ditutup waktu Jepang ditinggalkan begitu aja, makanya diangkut oleh anjing dan babi hutan kemana saja. Akhirnya untuk mengamankan para jenazah di sini, Sultan Hamid II membangun 10 barak makam. Ini yang 10 barak makam itu peninggalan Sultan Hamid II. Oh. Masih 90% peninggalan Sultan Hamid II, karena baru diganti atap alkan aja, dulunya sirap, karena cari sirap udah nggak ada, terpaksa diganti seng anti karat ini oleh pemerintah gubernur sekarang, pemerintah gubernur Kalbar ya. Ya. Jadi Sultan Hamid II dari mana membangun 10 barak makam ini? Dananya dari PBB lagi, karena Indonesia baru merdeka, belum punya uang, Jakarta belum punya uang ya, baru merdeka. Akhirnya Sultan Hamid II meminta ke PBB untuk bantuan dana membangun 10 barak makam ini. Ya, dipenuhilah sesuai dengan bantuan permintaan Sultan Hamid II. Nah, dari sinilah setelah tadinya makam 10 pun sama dengan yang lain, setelah di ayah saya itu di atas tuh. Nah, itu mertua saya, karena ayah saya meninggal, lalu kunci diserahkan ke saya. Sayalah yang melanjutkannya. Kalau Sakimin dulu itu kan sedang dilatih lah untuk, karena bapak kan sudah tua, harus ada penerusnya lagi. Cuman bapak waktu itu sedang bolak-balik ke Jakarta, jadi dulu lah anak bapak, cuman ya karena bapak udah di sini, ya biar dia belajar lagi lah gitu kan. Karena tidak mudah untuk menjadi guru kunci dan untuk menjawab pertanyaan pengunjung bermacam-macam A sampai Z itu tidak mudah. Kita harus cukup belajar dulu, karena bapak juga puluhan tahun belajar ini, itu tidak semudah itu. Akhirnya disinilah fakta sejarahnya tadi, dan relief di sana. Nanti kalau mau lebih mendetilnya ada sudah di internet, silahkan dibuka. Dan apa yang saya jelaskan ya itulah sejarah. Jadi bapak sekarang ini sudah lengkap, walaupun ini baru sekali ini bapak sudah dapat ziarah dan sejarah. Ziarahnya tadi sudah Yasin ya, Khalil. Nah, sejarahnya inilah yang saya jelaskan. Jadi untuk singkatnya mungkin sekian aja dulu. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah kepada saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia, karena ini perang dunia. Amin. Udah, nah rahmat pun turun. Rahmat ini, jangan ngeluh kalau hujan ini rahmat. Iya. Tadi kok saya ke Tanjung Pura, Pak, alhamdulillah
Tidak sampai. Ya. Kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ya. Mana? Kali itu ya. Di Di Pulau Cabang ya. Karena itu, nah ini kan bapak saya dari Tanjung Pura. Hmm. Saya waktu waktu